Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas hormat Bapak Imron. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami uh, di mengenai farmasi sains dan industri. Kelompok kami itu ada 4 orang. Ada Mbak Devinta, Mbak Esmeralda, Swingly, dan Mbak Mary. Kita masuk pada kasus yang sudah diberikan Bapak. Nah, di sini kasusnya itu saya akan bacakan. Seorang petugas QC sedang melakukan analisa terhadap sampel sebudaya instan. Pemeriksaan yang dilakukan itu meliputi parameter fisika, kimia, mikrobiologi, baik sesuai persyaratan keamanan mutu dari BPOM atau enggak acuan-acuan lain yang menunjang seperti spesifikasi internal itu berdasarkan trial dari R&D. Nah, selanjutnya itu hasil analisa di sini menunjukkan kalau nilai angka lempeng totalnya itu sebesar 10 pangkat 8 kalori per gram. Itu sudah di atas batas, itu batasnya itu di per BPOM itu atau di apa namanya ya? Di per BPOM itu batasnya itu 10 pangkat 5 kalori per gram. Nah, setelah memeriksa kembali itu catatan pengolahan batch, komponen aktif, obat, dan eksipien yang digunakan telah melalui proses pengambilan sampel dan analisa QC. Itu sudah berdasarkan parameter spesifikasi yang ditetapkan. Jadi prosesnya itu sebenarnya itu udah benar yang dilakukan QC. Itu sudah berdasarkan spesifikasi dan metode yang ditetapkan. Di sini, namun itu nilai kadar air di Pangja itu menunjukkan menunjukkan kalau nilai kadar air itu tinggi, yaitu 9,5%. Nah, kembali lagi mereka memeriksa pada sarana penunjang meliputi sistem tata udara, sistem pengolahan air, dan sistem udara bertekanan itu tidak adanya anomali. Nah, di sini sebenarnya itu sarana penunjang dan metode yang dilakukan oleh QC itu sudah benar. Apa yang permasalahannya di sini? Nah, di dalam kasus tadi itu ada beberapa istilah yang mungkin teman-teman tidak ketahui atau tidak tahu. Di sini kita sudah menguraikannya itu dari QC atau quality control. Ini merupakan departemen ini yang ada di dalam suatu industri yang mengendalikan mutu. Itu menguji semua ini tugas QC ini memeriksa, menguji, dan memantau kualitas atau layanan yang dihasilkan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, yang kedua itu R&D. R&D itu merupakan juga departemen yang ada dalam suatu industri, di mana departemen itu tujuannya itu menciptakan produk baru atau mengembangkan dan menyempurnakan produk yang sudah ada digunakan untuk menguji keefektifan produk tersebut. Terus yang kedua itu ada ALT. ALT ini adalah angka lempeng total, atau ini sebagai standar dalam dalam metode dalam suatu industri untuk mengukur jumlah mikroorganisme yang ada dalam suatu produk. Ya, terus yang keempat itu ada BPOM. Seperti yang teman-teman ketahui, BPOM ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di sini BPOM ini yang menyatakan bahwa suatu produk itu telah lolos pengujian dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Nah, dari kasus di atas kita dapat merumuskan permasalahannya itu ada 4. Yang pertama itu mengapa ALT pada serbuk jahe instan itu tinggi. Terus yang kedua, apa penyebab kadar air rimpang jahe itu tinggi. Yang ketiga, bagaimana efektivitas sarana penunjang terhadap kualitas produk. Terus yang keempat, tindakan apa yang perlukan untuk memenuhi standar mutu produk. Nah, kita menjawab dari pertanyaan di atas atau rumusan masalah di atas ini. Itu yang pertama itu kenapa nilai ALT-nya itu atau angka lempeng totalnya itu tinggi. Nah, di sini nilai angka lempeng totalnya itu tinggi karena
adanya kontaminasi mikroba dari bahan baku. Di sini kita menjawab kemungkinan itu ada kontaminasi mikroba dari bahan baku. Itu dikarenakan apa? Itu dikarenakan karena proses pengeringan yang kurang optimal atau penanganan pasca pengeringan. Setelah dikeringkan itu ada proses berikutnya. Itu proses berikutnya itu tidak higienis sehingga kadar airnya tinggi. Nah, kadar airnya tinggi itu dapat menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme. Ya. Terus yang kedua, kenapa kadar airnya tinggi itu? Kenapa kadar air tinggi dalam uh, suatu uh, suatu bahan tadi, suatu produk tadi itu kami menjawab itu bisa disebabkan oleh pengeringan yang kurang efisien atau penyimpanan yang lembab atau bahan baku yang belum cukup kering. Bahan baku jadi bahan baku itu belum kering tapi kita sudah menggunakannya itu. Terus yang ketiga itu mengenai sarana kritis yang ada dalam suatu industri. Tapi seperti yang kita ketahui berdasarkan kasus yang kita dapat itu kalau seandainya di mana sebab sarana penunjang ini tidak menunjukkannya adanya anomali, maksudnya adanya masalah di dalam suatu industri itu. Jadi sarana penunjangnya ini sebenarnya itu tidak ada masalah, tapi kita tetap masukkan karena ini merupakan sarana penunjang kritis karena ini kritikal, maksudnya ini kritis dalam suatu industri itu. Selanjutnya, selanjutnya itu apa tindakan perbaikan yang kita bisa lakukan? Yang pertama itu kita identifikasi dari proses pengeringan itu untuk menurunkan kadar airnya. Yang terus yang kedua itu mengendalikan kebersihan bahan baku dan area pengelolaan. Terus yang ketiga itu kita menerapkan. Nah, dari rumusan masalah di atas itu sehingga tujuan itu kita sebagai mahasiswa itu mampu mengidentifikasi masalah yang terjadi di industri farmasi. Yang kedua, mahasiswa itu mampu menganalisis faktor penyebab yang terjadinya masalah. Terus yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip CPOTB, GMP dalam melakukan identifikasi masalah. GMP ini seperti yang kita ketahui, CPOTB ini adalah cara pembuatan obat tradisional yang baik. Ini sebagai standar atau regulasi. Terus dan GMP ini juga ini sebagai standar regulasi atau Good Manufacturing Practice itu ada di dalam QA untuk melakukan identifikasi masalah. Terus yang keempat itu mahasiswa mampu melakukan perencanaan dan perbaikan dengan metode CAPA. Nah, di sini kita menggali atau kita mencari permasalahan apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus di sini. Nah, permasalahan yang terjadi itu sudah berdasarkan sudah kita ketahui itu nilai angka lempeng total suatu produk di dalam industri yang diproduksi ini sudah melewati batas. Batasnya itu di dalam CPOB atau di dalam CPOB itu atau di dalam CPOTB itu batasnya itu ada 10 batas ALT itu nilai ALT nilai angka lempeng total itu 10 pangkat 5 10 pangkat 5 gram per koloni. Tapi di sini sudah melewati standar. Di sini 10 pangkat 8. Itu jauh banget standarnya. Jadi di sini kita beridentifikasi apa sebenarnya kenapa bisa nilai angka lempeng total ini tinggi. Nah, kita dapat penyebab ada 4 penyebab yaitu sarana penunjang, manusia, material, proses. Nah, di sarana penunjang ini seperti dijelaskan tadi di dalam soal itu sebenarnya itu tidak ada anomali atau tidak ada permasalahan sebenarnya. Tapi kita tetap masukin. Terus yang kedua dikarenakan manusia. Jadi manusia ini sebagai personalia yang ada dalam suatu industri. Jadi kita memungkinkan kita kemungkinan apa kemungkinan siapa kemungkinan apa yang terjadi sehingga nilai angka lempeng total itu tinggi. Terus yang kedua itu manusia. Jadi di sini kita kita identifikasi kalau manusia itu
Kalau personali yang ada itu tidak patuh SOP sehingga terjadi permasalahan di nilai angka labeling total ini. Terus kemudian material itu tuh bahan. Terus yang material ini kita tarik lagi ke bawah itu ada dua permasalahan yang kita hadapi. Itu pertama itu bahan yang higroskopis. Nah, bahan higroskopis ini maksudnya itu bahan higroskopis itu adalah di mana bahan ini menyerap air yang ada di lingkungan gitu. Jadi kemungkinan itu bahannya itu higroskopis. Jadi bahannya itu menyerap air-air. Bahannya higroskopis itu dikarenakan itu tempat penyimpanannya yang lembab. Bahan penyimpanan ini sebelum melakukan produksi. Terus kemungkinan itu yang berikut itu ada kualitas bahan. Nah, kualitas bahan di sini itu kualitas bahan sebelum dilakukan produksi. Jadi setelah panen itu kualitas bahan sebenarnya kan diuji. Nah, di sini mungkin ada suatu kesalahan di mana tidak bahan ini tidak kualitasnya itu tidak baik sehingga menyebabkan kadar air tinggi, dan setelah diuji ALT-nya itu tinggi juga. Terus kemudian lanjutnya itu ada proses, di mana proses ini ada proses dari awal itu. Jadi suatu produk ini itu melewati pengeringan, di mana kami mengira-ngira permasalahannya itu di pengeringan, karena pengeringan itu kurang efisien atau kurang kering dia sebelum dilakukan proses selanjutnya. Nah, di sini bahas kita bahas secara singkat saja. Di sini ada masalahnya itu nilai LTC hujan itu tinggi. Kayak yang kita ketahui tadi itu 10 pangkat 8 koloni per gram, yang sebenarnya itu dari CPOTB itu standar serbuk dalam industri bahan tradisional itu ada 10 pangkat 5 koloni per gram. Nah, di sini kemungkinan itu ada nilai ALT yang tinggi itu kemungkinan dipengaruhi oleh kadar air yang tinggi. Nah, kadar airnya itu tinggi 9,5%. Jadi di mana kalau kadar airnya tinggi, kadar suatu produk instan, di mana kalau kadar airnya tinggi itu bisa mempercepat pertumbuhan bakteri, sehingga setelah diuji ALT itu sehingga nilai ALT-nya itu tinggi. Nah, kenapa kadar air rimpang ini tinggi? Nah, ini bisa dikarenakan ada beberapa faktor. Itu pertama, nah, seperti yang kita tahu ini sistem tata udara, pengolahan air dan udara bertekanan itu sebenarnya itu tidak menunjukkan masalah, sehingga kita fokus aja ke pengendalian bahan baku dan proses pengendalian bahan baku ini. Itu bahan dapat dari konsumen, bahan dapat dari sumber bahan yang kita dapat itu harus dilakukan lebih spesifik lagi agar tidak terjadi masalah. Terus kemudian di proses pengeringan, nah di mana proses ini harus kita ketatin lagi supaya tidak terjadi masalah. Nah, di mana tindakan itu ya ini optimalisasi pengeringan, peningkatan kebersihan, dan monitoring mikrobiologi. Nah, dalam memecahkan kasus ini itu dalam kita kasus ini kita menerapkan CAPA atau corrective action dan preventing action. Itu tujuannya itu membantu untuk mencegah terulangi. Jadi masalah ini agar tidak terjadi lagi. Nah, di sini kita memecahkan masalah ini, kita menggunakan metode fault tree analysis yang kayak di Bagan itu. Tujuan dari metode atau manfaat dari metode yang kita pakai tadi itu menentukan faktor penyebab, dapat menentukan tahapan yang menyebabkan terjadi masalah tadi. Terus yang ketiga itu menganalisis kemungkinan penyebab. Nah, ini teman-teman, seperti yang kita ketahui ini kita mengambil 4. Tadi yang sarana penunjang sebenarnya tidak seperti yang kita ketahui dimasukin karena ini memang sarana penunjang kritis. Banyak dia kritis di dalam suatu industri. Itu ada material, manusia, proses tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, setelah kita mendapatkan ada permasalahan dalam kasus atau memang kita di dalam industri itu mendapatkan suatu penyimpangan atau permasalahan itu, kita harusnya itu membuat CAPA.
atau corrective action dan preventive action. Nah, di dalam capai ini penyebaratan manusia ini sebagai sumber daya manusia personal ya. Terus metode yang digunakan kita uji bahan baku. Jadi permasalahan itu jaya segar rekomendasi metode sejak corrective actionnya itu pencuci terstandar. Jadi penggunaan air itu harus terstandar. Terus preventive actionnya itu kita audit pemasok jahe. Kita dapat jahe dari mana? Kita dapat jahe dari pemasok. Nah, pemasoknya itu kita harus audit. Kita harus apa namanya ya, pemeriksaan kita ke pemasoknya itu apakah proses proses itu bahan baku yang kita dapat itu apakah mereka sudah melakukan sesuai standar. Terus kemudian audit lagi SOP penyimpanan bahan baku itu penyimpanan bahan baku yang ada dalam industri itu atau penyimpanan bahan baku yang ada dalam pemasok gitu. Terus kemudian metode proses. Nah, di sini proses dan pengeringan tidak optimal, pengemasan tidak higienis. Nah, corrective action itu ulangi proses pengeringan dengan suhu. Terus yang kedua report batch bila memungkinkan. Ya preventive actionnya itu ya validasi lagi itu mengenai parameter proses itu dari 3 pencucian, pengeringan, pengemasan. Terus update lagi mengenai SOP standar opsional produksi ya proses produksi. Terus yang keempat itu lingkungan. Nah, yang sebenarnya tadi itu tidak ada permasalahan, tidak ada anomali itu mengenai apa namanya mengenai sarana penunjang krisis ini iya lingkungan ini. Terus selanjutnya peralatan. Nah, alat pengering, penggiling, pengemas kemungkinan itu terkontaminasi. Jadi kita kemungkinan terkontaminasi. Corrective action itu kebersihan dari sanitasi penyeluruh. Terus preventifnya itu jadwal kimia ini masih masuk sih. Validasi efektif cleaning, uji swab mikrobiologi manusia. Permasalahan itu kemungkinan operator tidak patuh SOP atau tidak menggunakan SOP. Tapi ini tidak, maksudnya ini kecil atau terus metode sampling QC. Tapi di soal tadi itu metode sampling QC ini sudah berdasarkan peraturan dan sudah metode-metode yang terstandar. Nah, sudah selesai teman-teman. Di sini daftar pusaka yang kita ambil ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terima kasih Pak. Berikut hanya begini apa presentasi dari kelompok kami. Diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.